Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 tugas praktik perancangan kontrak dengan dosen pengampu Ibu Yulia Kusuma Wardani dan beranggotakan Gusti Tita Renka dengan NPM 20120111069 dan juga Nisa Arahma dengan NPM 20120111081. Dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, para pihak dan objek MOU. Yang kedua, kekuatan yang mengikat MOU. Yang ketiga, bentuk dan struktur MOU. Dan yang terakhir, jangka waktu berlakunya MOU. Materi pertama yaitu para pihak dan objek MOU. Memorandum of Understanding atau disebut juga MOU atau juga sering disebut sebagai orang dengan nota kesepahaman dapat kita lihat dari banyak definisi yang dikemukakan oleh ahlinya. Antara lain, yang pertama, menurut Munir Mufuadi, Memorandum of Understanding adalah perjanjian pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Karena itu, Memorandum of Understanding berisikan hal-hal yang pokok-pokok saja. Selanjutnya, menurut Erman Rajaguguk, Memorandum of Understanding adalah dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari Memorandum of Understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan yang mengikat. Dari dua pengertian tentang MOU di atas, jelaslah bahwa yang pertama, MOU merupakan suatu perjanjian pendahuluan. Yang kedua, MOU akan diikuti oleh perjanjian lain yang mengatur dan menjabarkan secara detail. Isi dari MOU akan dimasukkan dalam kontrak atau perjanjian. Dan yang ketiga, MOU hanya berisikan hal-hal yang pokok-pokok saja. Selanjutnya, subjek atau pihak dalam MOU. Subjek atau para pihak yang terlibat dalam suatu MOU terdiri dari A. Pihak yang berlaku secara nasional yang meliputi Badan Hukum Privat Indonesia dengan Badan Hukum Privat Indonesia lainnya. Yang kedua, Badan Hukum Privat Indonesia dengan pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Yang ketiga, Badan Hukum Privat Indonesia dengan penegak hukum. Yang keempat, Badan Hukum Publik dengan badan hukum lainnya. Yang B, pihak yang berlaku secara internasional meliputi yang pertama, pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing. Yang kedua, Badan Hukum Privat Indonesia dengan Badan Hukum Privat negara asing. Objek MOU yaitu dalam hal kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan, dan lain-lain. Selanjutnya, kekuatan yang mengikat MOU. Burhanuddin S. SHI M. Hum dalam buku pedoman penyusunan Memorandum of Understanding atau yang disebut MOU menjelaskan bahwa ada dua pendapat berbeda mengenai kekuatan mengikat MOU di halaman 12-13. Yang pertama, MOU memiliki kekuatan hukum mengikat sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Meskipun secara khusus tidak ada peraturan mengenai MOU serta penyusunannya diserahkan kepada para pihak, bukan berarti MOU tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat hingga memaksa para pihak untuk menaatinya dan atau melaksanakannya. Adapun yang bisa dijadikan dasar hukum pendapat ini adalah ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat sebagai KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan kata lain, jika MOU sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka kedudukan atau keberlakuan MOU bagi masing-masing pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, atau sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MOU. Selanjutnya,
MOU tidak mempunyai kekuatan memikat sehingga secara hukum tidak dapat dipaksakan kepada masing-masing pihak. Karena pada dasarnya, MOU hanyalah sebuah perjanjian pendahuluan sebagai alat bukti awal adanya kesepakatan yang memuat hal-hal pokok untuk melakukan perjanjian lebih lanjut. Meskipun mendasarkan pada KUH Perdata, kekuatan mengikat yang berlaku pada MOU tetap hanya sebatas moral saja. Dengan kata lain, MOU merupakan gentleman agreement yang tidak memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, jika salah satu pihak ternyata tidak menjalankan MOU, maka pihak lain tidak dapat memberlakukan sanksi kepada yang menjalankannya. Selain itu, kami berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu MOU memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau tidak, harus dilihat terlebih dahulu isi perjanjiannya. Hal ini mengingat dalam praktiknya, masih banyak pihak yang menganggap MOU sebagai perjanjian atau membuat dokumen perjanjian yang diberi nama MOU, sehingga di dalamnya sudah diatur hak kewajiban para pihak. Selanjutnya, jika MOU yang demikian telah memenuhi syarat sah perjanjian, maka sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenuai suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka MOU tersebut mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Selanjutnya, bentuk dan struktur MOU. Bentuk MOU, bentuk pendokumentasian Memorandum of Understanding yang dibuat antara para pihak adalah dalam bentuk tertulis. Adapun isi atau substansi MOU akan ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam literatur, tidak ada tentang struktur atau susunan dari sebuah MOU, karena struktur dari MOU mengikuti substansi MOU itu sendiri. Berikut ialah gambaran dari struktur MOU. Yang keempat, jangka berlakunya MOU. Dalam hal ini, apabila MOU tersebut tidak menentukan bahwa penandatanganan kontrak kerjasama mengakhiri masa berlaku MOU, maka MOU tersebut tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, yaitu 1 tahun atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Berakhirnya suatu perjanjian ini, dalam hal ini MOU, dapat terjadi antara lain karena hal-hal sebagai berikut. Dilihat dalam pasal 130-81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, pembaharuan utang. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, percampuran utang. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Dan yang kesepuluh, lewatnya waktu. MOU yang dibuat memiliki ketetapan waktu berlaku hingga waktu yang ditetapkan. Jadi, MOU tersebut tetap berlaku hingga habis masa berlakunya, yaitu sepanjang kontrak kerjasama yang baru tidak mencantumkan klausul bahwa dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama yang baru mengakhiri masa berlaku MOU yang telah ada sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.